Roni Sompi penuhi panggilan KPK terkait kasus Hasto. Ketua KPK sebut harus ada bukti soal tuduhan korupsi Jokowi. Makanan Indonesia digemari muda-mudi New York lewat Communal Dining Studio Bumi. Ya, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Program Berita Nasional Malam kembali menyapa Anda. Malam ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dari dalam dan luar negeri, mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Ajeng Tiara. Ya pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Kepolisian Republik Indonesia akan mengembalikan uang yang merupakan hasil pemerasan terhadap penonton Jakarta Warehouse Project atau DWP 2024. Hal ini menyusul adanya tindakan tegas terhadap sejumlah anggota yang terlibat dalam kasus tersebut. Dari hasil penyelidikan, Kepala Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi Divisi Propam Polri, Brigjen Pol Agus Wijayanto mengungkapkan pihaknya telah mengamankan barang bukti uang sebesar 2,5 miliar rupiah. Ia menegaskan bahwa barang bukti tersebut akan segera diserahkan kepada korban pemerasan. Kasus ini telah menyebabkan pencopotan 34 anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, termasuk sejumlah perwira tinggi. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram ST-429-12-Kep 2024 tanggal 25 Desember 2024. 3 anggota Polri telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH akibat keterlibatan mereka dalam aksi pemerasan ini. Yang kedua terkait dengan barang bukti. Tadi sampaikan barang bukti yang berhasil kita amankan, kita sita 2,5 miliar sekian, dan nanti akan dikembalikan kepada yang berhak. Tentunya ini dalam rangka pendataan dilakukan oleh di Propam, baik Biro Paminal, Biro Provos kita temuin, dan nanti akan ada proses di sana. Tentunya ini sedang berproses untuk barang bukti 2,5 sekian. Ya, Mabes Polri mengungkap keterlibatan mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Simanjuntak, dalam kasus pemerasan terhadap penonton DWP 2024. Kombes Donald telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH setelah terbukti melakukan pembiaran terhadap tindakan pemerasan yang dilakukan oleh anggotanya. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa Donald membiarkan anggotanya memeras penonton konser DWP, baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diamankan atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Perbuatan Donald dinyatakan melanggar pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri serta sejumlah pasal dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi etik Polri. Selain Kombes Donald, 2 anggota lainnya keduanya terbukti mengamankan penonton konser dan meminta uang kepada mereka untuk pembebasan. Propam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto menekankan pentingnya peran pimpinan dalam mencegah pelanggaran di lingkungan kerjanya. Agus menambahkan hasil sidang menyatakan bahwa Donald mengetahui tindakan anggotanya, namun tidak mengambil langkah untuk menghentikannya. Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mencopot 34 anggota dari Satuan Reserse Narkoba buntut kasus pemerasan yang dilakukan kepada penonton DWP 2024 asal Malaysia. Mutasi terhadap perwira menengah, perwira pertama, hingga bintara itu tertuang dalam surat telegram ST-429-12-Kep 2024 tanggal 25 Desember 2024. Telah melakukan pembiaran dan atau tidak melarang anggotanya saat mengamankan penonton konser DWP 2024 yang terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan dengan permintaan uang
sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasan. Ya, informasi selanjutnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil mantan Direktur Jenderal Imigrasi Roni Franky Sompi. Roni dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. KPK memanggil mantan Direktur Jenderal Imigrasi Roni Franky Sompi. Roni dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pantauan di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat pagi, Roni tiba sekitar pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Dia terlihat mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Roni tiba ditemani oleh sejumlah kuasa hukumnya dan langsung memasuki ruang pemeriksaan KPK. Roni mengatakan ia dipanggil oleh KPK dengan kapasitasnya sebagai saksi. Diketahui, Roni Franky Sompi dicopot oleh mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli. Franky dicopot buntut kekeliruan data informasi mengenai kembalinya Harun Masiku ke Indonesia. Pencopotan tersebut dilakukan di tengah polemik terkait keberadaan Harun Masiku. Roni diketahui menjadi orang pertama yang mengonfirmasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia. Ya, beralih ke kabar lain, pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus presidensial threshold 20%. Viva Yoga menyebut situasi ini membuat demokrasi di Indonesia semakin baik. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait presiden threshold 20%. Ia mengatakan usulan penghapusan presiden threshold berasal dari Partai Amanat Nasional saat pembahasan Pansus RUU Pemilu tahun 2017. Viva mengungkapkan pertimbangan PAN saat itu agar muncul calon pemimpin bangsa Viva mengungkapkan pertimbangan PAN saat itu agar muncul calon pemimpin bangsa baru yang tidak dibatasi oleh partai politik. Lebih lanjut, ia melihat partai politik sebagai lembaga demokrasi yang memperjuangkan lembaga demokrasi. Dengan adanya penghapusan 20% presidensial threshold, maka prinsip-prinsip pemilihan secara demokratis yang menyangkut one man, one vote, one value itu akan bisa diterapkan dengan konstitusional dan dengan penuh keterbukaan, sehingga rakyat yang memiliki hak penuh di dalam membangun kedaulatan itu bisa terfasilitasi di dalam peraturan undang-undang pemilu. Menyangkut one man, one vote, one value, itu akan bisa diterapkan dengan konstitusional dan dengan penuh keterbukaan, sehingga rakyat yang memiliki hak penuh di dalam membangun kedaulatan itu bisa terfasilitasi di dalam peraturan undang-undang pemilu. Pemirsa, Ketua KPK menanggapi isu terkait Presiden terkorup versi OCCRP yang menyebut Presiden ke-7 Jokowi. Berita selengkapnya usai jeda berikut ini, tetap saksikan Berita Nasional Malam. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani melaporkan hasil kunjungannya ke China yang menghasilkan komitmen investasi sebesar 7,46 miliar dolar Amerika Serikat. Investasi ini akan masuk ke berbagai bidang seperti fiberglass, solar panel, hingga perikanan terintegrasi di Maluku dan Papua. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani melaporkan hasil kunjungannya ke China selama 4 hari terakhir. Kunjungan tersebut membuahkan komitmen investasi sebesar 7,46 miliar dolar Amerika dari 4 perusahaan. Investasi ini meliputi berbagai bidang, diantaranya fiberglass, petresin, solar panel, dan sektor perikanan terintegrasi di Maluku dan Papua melalui kerjasama antara perusahaan Cina dan Indonesia. Salah satu investasi yang didorong untuk segera dimulai adalah proyek manufaktur Build Your Dreams BYD di Subang, Jawa Barat. Perusahaan tersebut telah membeli lahan dan diharapkan mulai membangun fasilitas manufaktur pada awal tahun depan. Yang dimana dari kunjungan saya ke China, kita mendapatkan komitmen investasi sebesar 7,46 miliar dolar dari 4 perusahaan. Dan di saat bersamaan kita juga mendorong investasi yang masuk ke Indonesia ini untuk segera memulai investasinya, seperti BYD yang sudah
sudah membeli tanah di daerah Subang. Diharapkan investasi untuk manufacturingnya akan dimulai pada awal tahun depan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan hubungannya dengan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama Ahok baik-baik saja. Hal itu menampik isu yang beredar terkait renggangnya hubungan Jokowi dengan Anies dan Ahok. Beredarnya isu renggangnya hubungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ahok merebak setelah Jokowi tidak menghadiri acara perayaan Tahun Baru 2025 yang berlangsung di Pemprov Daerah Khusus Jakarta pada akhir Desember lalu. Jokowi mengakui bahwa dirinya diundang dalam acara tersebut. Jokowi juga menjelaskan dirinya tidak bisa hadir lantaran memiliki acara yang sama di Solo, Jawa Tengah. Saat dimintai tanggapan terkait isu yang beredar tersebut, Jokowi menjawab bahwa hubungannya dengan Anies dan Ahok baik-baik saja. Jokowi mengakui belum bertemu dan komunikasi dengan keduanya selama beberapa bulan terakhir. Namun sebelumnya, Pemprov Daerah Khusus Jakarta menggelar perayaan Tahun Baru 2025 dengan mengundang para mantan gubernur hingga calon gubernur. Namun Jokowi tidak hadir dalam agenda tersebut. Kemarin tidak menghadiri acara bersama mantan gubernur DKI, Pak. Ya, di sini kan juga ada acara. Tapi diundang, Bapak. Acara kecil-kecilan. Tapi diundang, Pak, dari... Diundang dan saya akan menyampaikan permintaan maaf kepada bisa datang. ke Pak PJ Gubernur langsung? Iya. Kalau itu mereka ada yang menganggap bahwa itu menandakan hubungan Pak Jokowi dengan Pak Anies dan Pak Ahok nggak baik gimana? Oh, baik-baik saja saya dengan semuanya. Artinya itu nggak ada hubungannya sama... Baik-baik saja dengan semuanya, dengan Pak Ahok, dengan Pak Anies. Masih komunikasi ya Pak dengan Pak Ahok, dengan Pak Anies? Sampai saat ini masih Ya, komunikasi? setelah beberapa bulan ini belum ketemu. Terakhir mungkin Pak? Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi pada malam pergantian tahun mengunjungi kawasan Ngarsopuro, Solo, Jawa Tengah. Dan pada momen tersebut, Jokowi menyaksikan pesta kembang api bersama ribuan warga yang memadati sepanjang Jalan Slamet Riyadi hingga Jenderal Sudirman. Tim Berita Nasional TV. Masih seputar Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, pemirsa, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto buka suara soal nominasi tokoh korup untuk Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dari Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Ia mengatakan KPK tidak bisa mengusut tuduhan bahwa Jokowi korupsi jika tidak ada laporan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto menanggapi isu Presiden ke-7 Joko Widodo masuk dalam nominasi tokoh korup oleh Organized Crime and Corruption Reporting OCCRP. Lebih lanjut, Setio katakan laporan dari OCCRP tidak bisa ditindaklanjuti lantaran jika tidak ada bukti kuat yang dipublikasi oleh instansi tersebut. Setio menilai OCCRP hanya sebagai media publikasi, karena itu pihaknya akan menunggu jika ada pihak-pihak tertentu yang melaporkan hal tersebut. Pastinya segala sesuatu kalau nanti memang ada laporan, ada pengaduan, kami akan melalui mekanisme yang ada, ya. Tapi kalau memang itu hanya sementara adanya melalui media apa segala macam, ya kami tunggulah. Mungkin ada nanti pihak-pihak tertentu yang mau melaporkan tentang hal itu. Apakah list seperti ini bisa menjadi alat awal bagi masyarakat untuk mengadukan? Ya, prinsipnya kalau kami kan segala sesuatunya harus ada bukti dong, ya. Ada dokumen pendukung, ada alat bukti, ya, ada sesuatu yang bisa ditunjukkan menguatkan bahwa telah diduga patut terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Selama hanya mungkin lisan, hanya mungkin ya sifatnya narasi saja, ya tentu kami tidak akan melakukan. Kami tunggu saja mungkin ada pihak-pihak yang mau memberikan secara detail informasi, data, dokumen, dan lain-lain. Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Beralih ke informasi lain, arus lalu lintas di jalur Jembatan Gadok hingga Cipayung sempat mengalami kemacetan panjang karena akhir liburan sekolah dan Natal Tahun Baru. Volume kendaraan meningkat tajam seiring dengan arus balik liburan sekolah dan Nataru. Kepadatan terjadi di beberapa titik rawan macet, terutama di Jembatan Gadok hingga kawasan Cipayung. Petugas kepolisian setempat telah diterjunkan untuk mengurai kemacetan dan mengatur arus lalu lintas, namun melihat naiknya volume kendaraan secara signifikan, membuat kemacetan panjang tak terhindarkan.
Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Seperti inilah kondisi tanah longsor yang terjadi di jalur lintas selatan Lumajang Malang yang berada di kilometer 55, Desa Sumberbulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jumat pagi. Tebing setinggi 20 meter mengalami longsor setelah hujan deras mengguyur kawasan perbukitan tersebut. Akibatnya material tanah longsor setinggi 2 meter menutup total bahu jalan. Tanah longsor terjadi di jalur perbukitan kilometer 55 Desa Sumberbulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Material tanah longsor sendiri masih belum dibersihkan menunggu bantuan alat berat. Akibat tanah longsor tersebut, arus lalu lintas dari arah Lumajang, Malang mengalami kemacetan lantaran tumpukan material tanah longsor setinggi 2 meter menutup seluruh badan jalan. Sebagaimana diketahui, longsor terjadi akibat hujan dengan intensitas sedang yang mengguyur wilayah tersebut sejak malam hari. DPRD sendiri telah mendorong Dinas PUPR untuk lakukan perbaikan. Sekarang masih nunggu alat berat untuk membersihkan tanah yang menutup jalan. Ada berapa titik yang dilaporkan? Untuk sementara ini, hari ini ada 1 titik yang longsor. Untuk ketebalan material itu berapa meter? Untuk sekitar 2 meteran menutup jalan. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian soal lalu lintas? Nah, kami menghubungi alat berat untuk supaya cepat datang karena arus antrian sudah panjang baik dari arah Dampit maupun dari arah Lumajang, antrian sudah panjang. Kami alat berat supaya dari BPBD maupun dari proyek supaya cepat datang dan membersihkan tanah-tanah ini. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Lima pelaku pembunuhan mantan anggota TNI ditangkap di sejumlah lokasi berbeda di Sumatera Utara. 1 diantaranya merupakan oknum anggota TNI aktif. Saat ini petugas dari Satreskrim Polrestabes Medan hanya menahan 4 pelaku pembunuh korban, sedangkan tersangka oknum TNI diamankan di Pomdam Kodam 1 Bukit Barisan. Keempat tersangka C, M, F, A, dan F ditangkap di 4 lokasi berbeda di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Saat menghabisi nyawa korban AS, keempatnya memiliki peran masing-masing. Ada yang melukai korban dengan senjata tajam dan membuang jasadnya ke dalam lubang. Kapolres Tabes Medan Kombes Gideon Arif Setiawan Jumat siang mengatakan antara korban dan para pelaku saling kenal. Diduga salah seorang pelaku berinisial HS yang merupakan oknum anggota TNI kesal kepada korban karena tidak mengembalikan mobil yang disewanya. Terduga otak pelaku kemudian memerintahkan para pelaku untuk menghabisi nyawa mantan anggota TNI tersebut dan membuang jasadnya ke dalam sumur di Dusun 3, Desa Aiktapa, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Jasad korban ditemukan pada Desember lalu dalam kondisi sekujur tubuh mengalami luka tusukan dan sayatan senjata tajam dengan tangan terikat. Nanti masih kita pendalaman lebih lanjut, tetapi yang muncul hari ini adalah dalam penyidikan saat ini bahwa korban menyewa mobil milik tersangka HS, namun korban tidak mengembalikan mobil tersebut sehingga tersangka membunuh korban secara bersama-sama. Saat ini pihak kepolisian masih memburu tersangka lain yang kini masih buron. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, Berita Nasional TV. Pemirsa, melalui Studio Bumi, seorang warga Indonesia di New York mempopulerkan konsep communal dining alias makan duduk bersama dengan orang-orang tak dikenal yang sajiannya 100% makanan Indonesia. Setahun beredar, tiketnya selalu laris dibeli muda-mudi New Yorker. Ini bukan restoran, melainkan acara makan malam bulanan berbayar atau communal dining di kota New York. Menunya 100% makanan Indonesia. Tamunya mayoritas muda-mudi Amerika dan internasional yang belum banyak tahu makanan Indonesia. For this, it came up as an ad, and then my partner's Indonesian, and we don't usually find Indonesian food as in like such a great setting as this. So we're like, we have to go. I felt like I really liked the seasoning, and usually it feels
feels very sweet. I have a sweet tooth, so I liked that everything was kind of sweet. Communal dining ini lahir pada 2023 akhir lewat Studio Bumi, inisiatif warga Indonesia di New York, Bagus Wicaksono. I am fortunate enough untuk waktu pertama kali pindah ke US, ke New York in particular, I went for school, sekolah di sini, dikelilingin banyak teman-teman internasional, and I invited these people. Jadi teman-teman internasional duduk bareng, 5 orang, 7 orang, 10 orang duduk bareng, and then bulan kedua mereka datang sama teman-temannya. Bulan kedua mereka nggak datang, teman-temannya datang. Bagus bermitra dengan Jason yang baru pindah dari Los Angeles dan kini mengepalai dapur Studio Bumi. Menunya berubah setiap bulannya dengan tetap utamakan perkenalkan cita rasa Indonesia ke lidah New Yorker. One time we made ayam taliwang for one of our communal dining event. But it's about but people loved it. People loved it. It was a different experience for them. Konsep communal dining tidak asing bagi para muda-mudi New York. Membayar $75 dengan slot terbatas, pelanggan tak hanya membayar makan malam dengan 8 menu berbeda, tapi juga suasana dan koneksi baru. I don't do it often. So it's a really good way to like start conversations between people because I came here not knowing anyone but Bagus and now I feel like I know like 5 or 6 other people. You know? Popularitas makanan Indonesia masih sangat minim di New York. Kalah dominan dengan makanan Asia Tenggara lain seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina yang memang punya populasi jauh lebih besar di Amerika. Dengan sekitar 7.000 diaspora Indonesia di New York, hanya ada 6 restoran otentik Indonesia di sini, yang umumnya didominasi pangsa pasar warga Indonesia sendiri. Studio Bumi menjajakan panganan Indonesia lewat menu catering mingguan, dan communal dining dengan pengemasan yang menarik demografis Gen Z dan milenial yang punya alokasi dana khusus untuk hiburan dan pengalaman. So it's easier to do this my way, like Studio Bumi, daripada punya restoran. Brick and mortar costs a lot in New York. And then we only cook for a shared kitchen, commercial kitchen, fully equipped. So mereka semua tanggung semua biaya, list everything untuk operasional, semua equipment and everything. Kehadiran Studio Bumi jadi angin segar bagi ambisi mengglobalkan cita rasa Indonesia lewat pendekatan urban dan modern, sekaligus juga efisien di tengah tantangan mahalnya biaya mendirikan bisnis di kota apel besar. Dari Brooklyn, New York, Randy Wicaksana, VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.